Gimana Ibu-Ibu dari materi yang minggu lalu karena saya terkendala sinyal ya Bu. Pas saat perjalanan mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum masuk ke pokok bahasan yang kedua terkait dengan pemberian obat. Apakah sudah cukup jelas ya? Nanti kalau ada sambil lalu ya, bisa ditanya. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini, pokok bahasan kita adalah pemberian obat. Pemberian obat pada anak, bayi, balita, sampai dengan prasekolah. Saya kira ini sudah dilakukan ibu-ibu semua. Apalagi lagi yang membuka TPMB ya, tentunya sudah bagaimana caranya kita menentukan terapi apa yang kita berikan ketika bayi itu ada keluhan datang ke kita seperti batuk pilek ataupun panas. Namun nanti coba saya berikan sedikit materinya, nanti sisanya kita sharing Ibu. Oke. Yang pertama ini adalah pemberian obat dan suplementasi pada bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai dengan kewenangannya. Karena kita hanya bidan, mungkin hanya pertolongan pertama ketika pasien itu datang mengeluh dan itu masih bisa dilakukan dengan rawat jalan. Nah, adapun yang harus kita pelajari yaitu prinsipnya. Jadi pemberian obat itu sendiri apa, wewenangnya bidan itu sampai di mana ketika memberikan pemberian obat, serta jenis dan obatnya sesuai dengan standar. Kemudian suplementasi pada usia anak. Yang pertama tidak pada konsep ya. Tentunya ketika kita belajar pada konsep, pasti harus memperhatikan terkait dengan fisiologi tubuh ya. Apabila bayi belum matang, metabolismenya bagaimana, absorpsinya gimana, serta ekspresinya. Tentunya ini berbeda. Maka harus dipahami dulu fisiologi tubuhnya pada bayi ataupun balita. Kemudian dosisnya. Dosis itu harus disesuaikan dengan berat badan serta usia. Kemudian rute pemberiannya. Rute pemberian ini berkaitan dengan melalui apa pemberiannya, apakah oral atau rektal atau parenteral. Nah, ini kemarin pada saat matrikulasi pun juga sudah saya sampaikan terkait teknik pemberian obatnya. Nah, prinsipnya tentu hampir sama meskipun orang dewasa ataupun bayi balita, tetap kita harus memperhatikan indikasinya. Obatnya jenisnya apa, dosisnya berapa, waktu pemberiannya, caranya, sama tepat pasiennya. Jangan sampai kita salah pemberian pasien kepada pasien. Tapi kalau hanya di TPMB ataupun di puskesmas mungkin tidak akan salah ya. Tetapi ketika rawat inap karena pasiennya banyak, ini yang dikhawatirkan tidak tepat pasien, khawatir salah etiket ketika jadwal pemberian obatnya. Kemudian tepat ketika mendokumentasikan. Tentunya ini sudah menjadi ketentuan ya sesuai dengan Kemenkes RI. Kemudian kewenangannya. Kewenangannya tentu obat-obat esensial ya, sesuai dengan daftar yang ada. Jadi kewenangan bidan itu pemberian obatnya sampai di mana. Itu ya hanya seperti yang saya contohkan kemarin hanya pengurang nyeri ya. Kemudian oksitosin, antipiretik itu boleh yang bisa diberikan oleh bidan. Kemudian nah, ini ada alergi ringan, antibiotik pun obat-obatan yang tertentu ya untuk pencegahan infeksi. Kemudian ada obat cacing untuk anak dan suplemen gizi. Kemudian kita pun tidak luput dari bawah supervisinya dokter. Kalau memang itu bukan kewenangan kita, lebih baik kita kolaborasikan dan rujukan. Nah, ini contoh-contoh obat. Maaf, ini saya mengambil salah satu gambar, mungkin ada nama mereknya.
Jadi kalau antipiretik bisa paracetamol, untuk anti mual ataupun muntahnya bisa pakai domperidon, kemudian diarenya bisa zinc sirup, atau anti mintiknya bisa menggunakan albendazole. Kemudian kalau antibiotik ringan bisa pakai amok. Kemudian kalau vitaminnya banyak, untuk ibu ya, untuk anak vitamin A, vitamin Fe-nya juga ada. Kemudian untuk ibu juga sebetulnya ada asam folat ya. Lebih ke suplemen makan ya, nafsu makan kalau untuk anak-anak sebetulnya. Kemudian cara penghitungannya, jadi di sini ada cara penentuannya. Saya rasa ibu sudah paham ketika pasien itu datang ke kita, dia pasti ditanya usia, kemudian kita lakukan penimbangan berat badan. Jadi dari ketentuannya melihat usia dan berat badan. Jadi ada rumusnya berat badan anak dalam untuk kilogram, kemudian pembagiannya 70, kalikan dosis dewasa. Dosis dewasa ini 500 gram. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, maka berat badannya 14, kemudian dibagi 70, dikalikan 500, maka 100. Bisa diberikan paracetamol untuk dosisnya antara 100 sampai dengan 150. Itu untuk estimasi atau penghitungan dari pemberian obatnya. Kalau ada kombinasinya, maka bisa disesuaikan, dijumlahkan totalnya berapa untuk dosisnya. Biasanya kan seandainya paracetamol ditambahkan, dia ada muntah, tambahkan dan peridon. Dan peridonnya berapa? Tinggal kita baginya, berarti di sini tidak hanya 500, mungkin di sini bisa 550. Nah, jadi di sini nanti muncul 100 berapa untuk miligramnya atau dosisnya. Sebetulnya kalau itu untuk obat puyer ya Bu ya. Nah, itu kalau suspensi yang sirup ya, itu biasanya kita melihat memang dari berat badannya, eh, dari berat badan serta usia juga. Cuman karena dosisnya kalau di sirup itu kan sudah ada etiketnya, tinggal kita mengkalikan saja sebetulnya berapa. Kita menggunakan rumus ini. Kemudian kalau di sana dosisnya ada 50 ataupun 100 miligram, nah itu mungkin kita bisa 1 sendok seperti itu. Tinggal kita membacanya saja di etiket pada obatnya. Kalau seandainya di situ 50, berarti tinggal kita kalikan, berarti 22 sendok seperti itu. Hanya seperti itu saja. Saya rasa seperti itu gitu. Nanti kita sharingnya. Oke. Kemudian di sini ada prinsipnya. Prinsipnya kita harus cek dulu namanya, kemudian umur anak ya dari tanggal lahir tentunya. Kemudian kita mau menggunakan dosis itu menggunakan apa? Menggunakan sendok, berarti mungkin suspensi ataupun sirup. Kalau dropper mungkin dia bentuknya drop. Ya. Kemudian catat waktunya kapan, dosis pemberiannya berapa. Nah, yang paling penting ketika mengedukasi orang tua. Adapun nanti efek samping pada saat pemberian obatnya. Memungkinkan nggak adanya efek samping. Kalau ada efek samping, mohon disampaikan terkait dengan apa yang akan terjadi setelah diberikan obat. Atau sebelum diberikan obat, itu wajib makan. Atau memang obat itu tidak perlu, obat itu diberikan sebelum makan. Nah, itu perlu mungkin komunikasi ataupun edukasi yang perlu disampaikan. Kemudian pemberian suplemen pada bayi dan balita. Jadi kalau pada balita itu ada vitamin D, gramnya tetap bulan Februari sama Agustus. Kemudian zat besi, zinknya saat diare, dan asam folat ketika anak prasekolah. Atau untuk bayi yang memang betul-betul membutuhkan asam folat. Kemudian di sini pemberian suplementasi pada prasekolah bersama nih. Kalau sekolah sekarang itu fokusnya ke anemia sama vitamin A.
Tapi kalau untuk program nasionalnya kan memang vitamin A tambah darah itu pun untuk anak prasekolah, anak sekolah ya, bukan prasekolah lagi, anak sekolah biasanya pada usia 11 sampai 12 tahun itu sudah mendapatkan. Tapi sepengetahuan saya sih sejauh ini ya, untuk program yang dari pemerintah terkait tablet tambah darah itu memang sudah masuk ke sekolah. Namun pendistribusiannya itu yang mungkin masih belum efektif ya, karena dari evaluasinya masih banyak anak-anak yang mengalami anemia. Nah, kenapa mulai sejak anak sudah diberikan? Nah, itu harapannya ketika masuk usia prakonsepsi itu seorang wanita sudah siap untuk berkonsepsi dan menghasilkan keturunan yang bebas stunting nantinya, karena penanganannya dari anemi terlebih dahulu. Tuh. Tentunya di sini peran bidannya sangat uh, diperlukan, utamanya edukasi ya, edukasinya, distribusinya dan pemantauan kebutuhan. Sedikit saya sampaikan, saya saat ini riset saya memang di remaja. Kemudian fokus saya memang di anemia remaja, di mana saya itu mengevaluasi tentang kepatuhannya. Jadi saya itu mempunyai aplikasi, aplikasi itu yang bisa saya gunakan ketika saya memonitor apakah remaja tersebut minum atau tidak. Sesuai dengan program bahwa 52 tablet kepada remaja dalam 1 tahun, dalam satu dosis 60 miligram. Nah, itu harus dikonsumsi oleh remaja. Sehingga saya memberikan aplikasi ini yang bisa diakses oleh remaja, di situ sudah ada jadwalnya. Setiap hari Jumat itu muncul notifikasi. Selain notifikasi mengingatkan minumnya, juga ada edukasinya. Kemudian di dalam aplikasi tersebut juga ada pemantauan dari tinggi badan, berat badannya, sehingga bisa ditentukan IMT-nya. Jadi ketika dia memasukkan ya berat badannya, tinggi badannya, ada kurvanya. Jadi apakah bulan ini dia naik, apa dia turun berat badannya, IMT-nya bisa ditentukan. Nah, di situ kita bisa mantau. Sejauh ini yang saya tahu, riset saya bahwasannya untuk pemantauan ataupun monitoringnya sejauh ini masih manual, okay? Masih menggunakan kartu, dan itu pun kartu itu juga tidak efektif dicentang ataupun ditanda tangan oleh sekolah ataupun orang tua. Jadi masih banyak bolongnya, sehingga saya mempunyai inisiatif untuk membuat suatu aplikasi. Nah, aplikasi pun itu juga tidak semerta-merta sukses untuk saya sosialisasikan ya, karena sekarang itu anak-anak itu sudah menggunakan Apple, sedangkan aplikasi tidak semuanya bisa support ke menggunakan Apple. Nah, jadi pada saat ini riset saya pun juga mempunyai kendala. Kendalanya, kemajuan teknologi ini memang harus diimbangi ya. Jadi kalau aplikasi itu memang ada kekurangannya ketika tidak support. Seperti itu. Ini sedikit informasinya ya, karena memang kebetulan saya membuat risetnya mulai dari remaja terkait dengan anime. Seperti itu nih. Kemudian lanjut ya, peran bidannya ketika kita memberikan obat atau suplemen, tentu kita menilai kebutuhan ataupun indikasi. Kalau memang anak itu betul-betul membutuhkan suatu penanganan, pemberian obat, maka perlu diperhatikan indikasinya, kebutuhannya berapa. Jadi ketika kita memberikan suplemen harus sesuai dengan kewenangan. Jika memang itu bukan wewenang kita, monggo bisa langsung dilakukan kolaborasi ataupun rujukan. Yang terpenting adalah edukasi orang tua. Karena ketika orang tua datang membawa anaknya untuk konsul ataupun periksa ke kita, intinya itu dari awal ketidaktahuan menjadi tahu dan ingin anaknya sembuh. Nah, itu mungkin yang perlu kita lebih memberikan edukasi. Memang kadang banyak tanya aja,
untuk apa namanya pasiennya. Banyak tanya itu karena memang rasa ingin tahunya tinggi supaya anaknya itu sehat dan tidak terjadi apapun. Ya, apa kita jelaskan se sepemahaman kita, sepengetahuan kita. Kalau memang kita memang kurang update, mungkin bisa kita janjikan dulu untuk bisa kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Atau kalau memang orang tua menghendaki pengobatan ataupun yang ini lebih baik kita kolaborasikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah rekam medis. Ini penting ya, Ibu-ibu, bahwa rekam medis itu catatan kita ketika kita memberikan suatu terapi ataupun asuhan. Harapannya ketika kita apa yang sudah kita berikan itu menjadi bukti. Karena khawatir ada tanggung gugat dari pasien yang kita tangani dengan apa yang sudah kita berikan. Gitu. Kemudian perlu kita lakukan pemantauan dan kepatuhannya untuk melakukan pada saat mengkonsumsi obat. Jadi perlu ada apa namanya ya evaluasi ya. Tidak tahu nanti kita evaluasinya dalam bentuk kita komunikasi, apakah sudah sehat atau bahkan dilihat ketika dia kontrol ulang, itu mungkin bentuk evaluasi kita terkait dengan efek ataupun kepatuhannya. Kemudian kalau ada tanda bahaya, ketika ada alergi sesak namanya ya, ketika obat yang kita berikan tidak sesuai atau dia punya alergi obat. Nah, itu perlu diwaspadai, perlu ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian ada muntah hebat ataupun diare, bukan menyelesaikan eh, sakitnya atau menyelesaikan masalahnya, tapi timbul efek samping, maka perlu kita lihat adakah muntah ataupun diarenya, kemudian dia sampai ngantuk berat, bahkan penurunan kesadaran. Nah, ini perlu langsung dilakukan rujukan. Ya. Kemudian kita punya studi kasus nih, Bu. Nah, jadi monggo nih, kalau tadi saya muda ya, umur 3 tahun, berat badannya 14 bisa kita ukur. Nah, kalau seandainya demam dan batuk ringan, ini kan memang wewenang kita untuk memberikan eh, penanganan ya, obat esensialnya. Nah, jadi obat apa yang dapat diberikan oleh bidannya, dosisnya berapa, edukasinya. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ibu-ibu di sini pasti ketika ada keluhan demam dan batuk ringan, ini obatnya apa? Demam. Udah pasti ke antipiretik ataupun paracetamolnya. Untuk batuk ringannya apa yang harus ditambahkan? Ini gitu. Kemudian dosisnya berapa? Karena ini umurnya 1 tahun, kita menghitungnya berdasarkan usia juga bisa. Kalau lebih lengkap lagi kita lakukan penimbangan terlebih dahulu supaya bisa menggunakan rumus yang tadi. Kemudian edukasinya. Tentu edukasi berkaitan dengan pola kehidupan sehari-harinya, nggih. Terkait dengan pola untuk makan minumnya. Seandainya anak tersebut eh, masih 1 tahun, sebetulnya kalau minum es kan tidak. Cuman mungkin ada beberapa yang menyebabkan alergi sehingga dia bisa batuk ataupun flu di situ ya. Jadi batuk ringan mungkin ada beberapa makanan yang belum bisa beradaptasi dengan anak tersebut sehingga menyebabkan batuk. Nah, edukasinya apa terkait dengan makanannya, kebersihannya, itu yang perlu disampaikan. Kemudian yang terakhir, ya, intinya kita sebagai bidan tentu mempunyai kewenangan terbatas. Tapi ya penting ketika pasien itu datang, tentu kalau ditanya pasti banyak pasien yang datang ke kita itu bayi yang dengan bayi sakit ya. Kemudian kita berikan penanganan obat.
yang sesuai dengan standar dan dosisnya. Dan edukasi supaya orang tua itu paham terkait dengan kondisi kesehatan dari anak tersebut. Oke, mungkin itu sedikit materinya, karena saya rasa ibu-ibu di sini lebih pengalaman daripada saya yang ada di sini. Karena kalaupun saya punya pasien itu, ya satu dua memang datangnya itu ya hanya membawa anak datang dengan batuk pilek, panas, diare. Itu mungkin yang memang sering saya dapatkan kalau pasien-pasien. Tapi kalau untuk yang lain seperti kemasukan benda, asing yang kemarin itu ataupun luka, biasanya saya pun juga sudah langsung melakukan kolaborasi ataupun rujukan. Jadi tidak saya tangani sendiri karena dikhawatirkan dengan adanya kepanikan ya tidak menyelesaikan masalah, nanti malah menambah. Tetapi kalau ibu-ibu sudah mempunyai skillnya, kemarin juga sudah di slide saya untuk benda asing, bagaimana cara penanganannya, itu juga ada. Kalau memang kompeten, boleh dilakukan. Karena kita sebagai seorang bidan pun juga menolong pertolongan pertama pada saat bayi itu mengalami uh, sakit atau bahkan ada benda yang masuk ke dalam rongga hidung, mulut, telinga. Itu mungkin yang perlu saya tekankan. Bahwa ibu-ibu mungkin ada yang bisa disaringkan di sini. Apakah sejauh ini masih penggunaan obatnya masih suspensi? Karena pada saat awal-awal COVID ya itu ada larangan, bukan awal COVID sih, menjelang akhir itu sudah untuk suspensi sebetulnya tidak disarankan, lebih ke obat ya, bisa bentuknya puyer ataupun tablet kalau memang sudah bisa minum tabletnya. Tapi itu kadang tidak disukai anak-anak sehingga memilih untuk diberikan dalam bentuk sirup. Nah, kan ibu-ibu. Sampai di sini kira-kira ibu-ibu bagaimana? Suara saya terdengar jelas nggih? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada pertanyaan kah? Ada yang mau disaringkan mungkin caranya menghitung dari dosis? Atau sudah cukup jelas? Tidak absen sih, Bu-Ibu. Materi sudah saya upload di Edufacta. Bisa nggih mengakses untuk mendownload? Oke. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan atau yang mau diskusi, saya di sini selaku ini ya Bu, sekalian menjadi PJ-nya evaluasi. Nah, ini sudah minggu yang keempat nih, minggu ketiga apa empat? Empat ya Bu ya. Minggu keempat, kurang 3 minggu lagi kita akan UTS. Ibu silakan pelajari di atau saya coba share screen aja ya. Jadi biar paham ya Bu. Jadi nanti ibu-ibu ketika mencari eh, soal saya itu untuk WTS itu di mana gitu ya. Nggih, Bu. Nah, jadi nanti ibu-ibu bisa buka ini di UTS ini. Ini kan ini tampilan saya. Karena ini belum ada akses, tanggalnya di set. Ya. Jadi belum bisa dibuka. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengaksesnya di sini oke, untuk UTS. Nah, jadwalnya Bu, jadwalnya itu nanti ada 3 hari, oke, seperti kuliah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ada beberapa mata kuliah. Nah, ini berbeda soalnya. Soal itu akan berbatas waktu. Akan berbatas waktu. Jadi itu ketika harus memang betul-betul meluangkan waktunya di hari itu. Jadi seandainya jadwal saya 12.30.
karena waktunya 60 menit, maka akan selesai dalam waktu 13.30 dengan jumlah soal 60. Berarti 1 menit soal, ya 1 menit itu 1 soal. Nah, kalau kemarin di matrikulasi, ibu-ibu kan menggunakan Google Form dan bisa diakses sampai jam 12 malam gitu nggih. Kalau ini tidak bisa. Jadi eh, harus selesai dalam waktu 60 menit. 60 menit. Jadi mohon diluangkan waktunya. Saya buat waktu jadwalnya nanti itu di jam 1:30, mulai start 1:30, kemudian nanti 60 menit kemudian nanti ada jeda setengah jam untuk pada mata kuliah kedua. Gitu. Kalau ibu-ibu terlambat, tidak perlu khawatir atau bisa mengkomunikasikan dengan PJMK dosennya. Nanti bisa ikut remedi ataupun di jadwal susulan. Nah, soalnya tidak di sini lagi, Bu, tidak di UTS, namun nanti akan diupload di pertemuan 7. Jadi pertemuan 7 di sini nanti akan ada soal susulan dan waktunya juga berbatas sesuai dengan jam pengerjaan. Jadi nanti mohon bisa diperhatikan, ya. Saya itu khawatir ibu-ibu lupa dengan jadwalnya sehingga nanti ketinggalan belum mengerjakan. Tapi nggak perlu khawatir kalau memang betul-betul lupa dan ada kegiatan tidak bisa mengikuti, masih ada kesempatan kedua di pertemuan 7. Nah, apa yang menentukan untuk remedi? Ibu-ibu ketika submit di UTS, itu nanti sudah ada langsung nilainya. Nilainya di sana akan muncul berapa. Seandainya ibu-ibu dapat 90, nanti ibu-ibu nggak perlu remedi. Yang perlu remedi hanya nilai di bawah 7. Jadi kalau memang nilainya di bawah 70, langsung aja sudah ikut di pertemuan yang ke-7. Kalau memang 75 lebih atau ini sudah tidak perlu ikut, insya Allah nilainya bagus nanti. Oke, hanya yang ditekankan yang di bawah 70 saja. Itu sedikit info terkait evaluasi karena saya selaku panitia evaluasi harus menyampaikan ke ibu-ibu semua. Kalau memang ada pertanyaan, nanti bisa mengakses atau apa, boleh nanti bisa menyampaikan ke saya. Kemudian, saya mau menawarkan, tadi memang nanti ya, ibu-ibu ini kan bekerja, tidak harus datang ke kampus untuk perkuliahan atau evaluasi. Nanti kita akan menawarkan ke ibu-ibu ketika ada mata kuliah yang ada praktiknya. Seperti saat ini, mungkin sudah disampaikan oleh Bu Sari, ketika lab skill itu mau datang ke kampus. Atau ibu-ibu mau dari rumah, kita yang di video call atau kita yang disiapkan link Zoom-nya, ibu-ibu di rumah melakukan labnya boleh. Jadi tidak harus datang ke kampus. Kita fleksibel karena memang di rumah, di TPMB ataupun di puskesmasnya alatnya ada. Karena untuk asuhan kebidanan askep ini ya bayi, balita dan apras itu kan hanya MTBS, MTBM. Jadi MTBS, MTBM ini kan untuk balita sakitnya, kemudian ada yang balita sehatnya bisa menggunakan Denver ataupun KPSP, SDI, DTK. Saya rasa alat-alatnya itu kan ada. Jadi tidak perlu datang ke kampus, bisa dilakukan di rumah, kita nge-zoom, nanti ibu satu persatu bisa. Jadi kita hanya eh, apa namanya mengevaluasi dari kampus saja. Nah, jadi jangan khawatir ya ibu-ibu.
Kalau waktunya eh, pas repot, pas bekerja, nanti kita fleksibel saja untuk pelaksanaan. Oke, pakai boneka biasa juga boleh. Nggak harus mendatangkan anak. Yang penting caranya saja. Mungkin itu sekilas. Begitu pula dengan OSCE-nya bisa dilakukan daring ataupun hybrid. Ya, hybrid, katakan hybrid. Mungkin ada yang tidak punya alat, boleh datang ke kampus, pinjam alatnya, atau sudah kita sediakan oleh panitia evaluasi ketika pada saat OSCE, sehingga alat-alatnya sudah ada bagi yang tidak tersedia alat di rumahnya. Boleh menggunakan fasilitas yang ada. Ketika ada di rumah, bisa dilaksanakan di rumah, bisa saja dari rumah ataupun dari tempat kerja. Sedikit info, nanti ada lebih lanjutnya. Kan, Nggih? Sampai di sini Ibu-ibu, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, nggih? Cukup, Ibu. Jelas, Bu. Terima Jelas, kasih Bu. banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita karena kita refresh ilmu lagi, menghitung dari dosis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Monggo. Saya izin dulu.